Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Saputra, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro 2019, Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 150 161 90 10. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuktikan tentang teori star delta dengan menggunakan aplikasi yang bernama Electronic Workbench sebagai software yang digunakan untuk proses simulasi. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke proses simulasi. Oke, kita udah masuk ke software Electronic Workbench. Pertama kita siapkan dulu bahan-bahan komponennya. Kita butuhkan resistor, kemudian kita membutuhkan sumber yang dipakai di sini adalah baterai. Kemudian kita membutuhkan sebuah indikator ampere meter. Rangkaian pertama yang kita buat adalah rangkaian delta to star. Untuk mempercepat proses perangkaian karena rangkaiannya sedikit kompleks, dan untuk mempersingkat waktu, maka di sini saya akan menggunakan rangkaian yang sudah saya rangkai sebelumnya. Oke, kurang lebih akan seperti ini rangkaiannya. Di sini bisa kita perhatikan nilai dari R2, R3 dan R4 yaitu sama. Yaitu ketiganya memiliki nilai sebesar 150 ohm. Oke. Kemudian rangkaian ini akan kita ubah menjadi rangkaian star to delta. Langsung saja kita buat rangkaiannya. Di sini V2 memiliki nilai sebesar 50 volt. Kita copy saja untuk mempercepat. Ini selanjutnya kita akan hubungkan seperti ini. Kita rapikan dulu. Wiringnya kita hapus terlebih dahulu. Kita delete. Ini juga kita delete. Oke. Yang di sini juga. Oke, yang di sini juga kita delete. Oke, kita hubungkan. Wiring di atas kita delete. Kemudian ditambahkan resistor. Kita akan fokus ke rangkaian sebelah ini untuk proses pemasangan. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Ini. Kemudian kita harus membuktikan nilai resistor pada RA, RB, dan RC. Kenapa nilainya bisa berubah jadi seperti itu? Oke. Yang pertama, kita akan mulai pada RA dengan rumus RA sama dengan R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3 ditambah R4. Oke. Yaitu R2 150 dikali dengan R3 150 dibagi dengan R2, R3 dan R4 yaitu 150 ditambah 150 ditambah 150 akan menghasilkan 22.500 dibagi 450. Maka hasilnya akan menjadi 50 ohm. Oke. Karena R2, R3 dan R4 ini sama nilainya, maka hasil perhitungan RA, RB dan RC ini hasilnya juga akan sama nilainya. Oke, untuk itu kita buktikan terlebih dahulu. RA sudah kita hitung sebesar 50 ohm. Kemudian kita akan mencari nilai dari RB, yaitu dengan rumus R2 dikali R4 dibagi R2 ditambah R3 ditambah R4. Oke, maka hasilnya akan sama yaitu 50 ohm. Kemudian kita akan mencari RC yaitu dengan rumus R3 dikali dengan R4 dibagi R2 ditambah R3 ditambah dengan R4. Oke, maka akan menghasilkan nilai yang sama yaitu 50 ohm juga. Kemudian kita akan mensimulasikan dengan cara merunning software ini, yaitu dengan cara mengklik tombol di sebelah kanan atas. Oke, kita pertama harus tahu nih resistor total dari rangkaian ini. Kita fokus ke rangkaian sebelah kanan ya. Kita fokus ke rangkaian yang sebelah kanan ya, yaitu rangkaian star delta. Oke, kenapa nilai I total pada rangkaian ini sebesar 82,23 mA gitu. Yang pertama kita harus tahu nilai dari
total dari resistor di rangkaian ini. Oke, langsung saja kita hitung. Pertama, agar memudahkan perhitungan, RB dan R5 ini kita serikan. Jadi RB bernilai 50 ohm dan R5 bernilai 470 ohm. Maka ketika diserikan akan menghasilkan nilai 520 ohm. RB dan R5 tadi kita beri nama sebagai resistor seri 1 ya. Kemudian kita lanjut ke sisi sebelah kanannya, yaitu RC dan R6 ya. Jadi RC dan R6 ini kita serikan juga. Jadi 50 ohm ditambah dengan 56 ohm maka akan menghasilkan nilai sebesar 106 ohm. Oke. RC dan R6 ini akan kita beri nama dengan RS2. Oke. Kemudian ketika rangkaian seri yang kedua ini sudah ditemukan, maka kita paralelkan dulu hasil dari resistor seri 1 dan resistor seri 2. Oke. Jadi dengan rumus RS1 dikali RS2 dibagi RS1 ditambah dengan RS2. Oke. Jadi nilainya 520 dikali dengan 106 dibagi 520 ditambah dengan 106. Maka akan menghasilkan nilai resistor paralel sebesar 88,05 ohm. Kita sudah menemukan nilai dari resistor paralel tersebut. Maka ini kita tinggal menambahkan saja ya. Jadi dengan rumus R1 ditambah dengan RA ditambah dengan rangkaian paralel total tadi kan. Oke, maka 470 ditambah dengan 50 ditambah dengan 88,05 maka akan menghasilkan nilai sebesar 608,05 ohm. Oke, kita sudah menemukan nilai dari rangkaian resistor total ini nih. Kemudian sudah bisa arus total yang mengalir pada rangkaian ini dengan rumus I sama dengan V total dibagi dengan R total, yaitu V yang kita ketahui di sini adalah 50 volt dibagi dengan 608,05 ohm, maka akan menghasilkan nilai arus yang mengalir sebesar 0,08223 ampere. Ketika kita konversikan, maka akan berubah menjadi 82,23 miliampere. Kita sudah mengetahui I total dari rangkaian ini. Kemudian yang biasa sering ditanyakan pada saat ulangan adalah untuk tambahan. Ketika biasanya di ulangan ada soal-soal yang menyuruh kita untuk menentukan arus yang mengalir pada R5 atau R6 gitu. Bagaimana caranya? Yaitu seperti ini. Untuk mencari arus pada R5, RS2 dibagi RS1 ditambah RS2 dikali dengan I total. Maka akan menghasilkan nilai sebesar 13,92 mA. Kemudian untuk mencari arus yang mengalir pada R6, yaitu dengan rumus RS1 dibagi dengan RS1 ditambah RS2 dikali dengan I total. Maka akan menghasilkan nilai sebesar 68,31 mA. Oke, sekian penjelasan saya tentang teori ini. Dan jika ada pertanyaan, maka bisa disampaikan pada kolom komentar di bawah ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.